Iya, Bapak Ibu, teman-teman, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk kita merenungkan apakah Pendeta Erastus itu benar dengan dalilnya, dengan pemikirannya yang mengatakan Yesus itu diciptakan. Ya, saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk kita sama-sama melihat dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Perhatikan, hanya Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2-nya, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah menciptakan dan roh Allah. Jadi ada Allah, ada roh Allah. Ya, coba diperhatikan yang benar, ada Allah, ada roh Allah. Melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Ini oknum kedua. Allah, roh Allah. Ayat 3, berfirmanlah Allah. Jadi kita perhatikan, Allah itu adalah satu pribadi. Di dalam pribadi ini ada roh Allah, juga ada firman. Ya. Jadi bukan firman itu diciptakan, tapi waktu ada satu roh, oknum roh Allah, itu mencakup Allah, rohnya, Roh Kudus, dan firman. Nah, firman ini, ya, dengan firman Allah berfirman. Jadi bukan Allah berfirman, Allah menciptakan firman. Tidak. Seperti kita berbicara, kita berfirman. Ya. Tuhan berfirman. Gitu. Allah berfirman. Waktu dia berfirman, jadilah terang. Lalu terang jadi. Seperti itu terus. Ya, terus-menerus seperti itu. Melalui firman. Jadi ada 3 oknum yang menjadi satu. Terus kita masuk lagi ke Yohanes pasal 1 ayat 1. Saya minta Bapak Ibu perhatikan ya. Firman, Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Judulnya itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Tadi di Kejadian 1 ada satu Allah, ada firman, ada roh. Itu Tritunggal. Terus dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Yang menciptakan itu firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Bukan diciptakan oleh Allah. Di sini yang kita harus perhatikan. Dia bersama-sama dengan Allah, bukan diciptakan oleh Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia, dalam firman, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Dia ada hidup,
dan hidup itu adalah terang manusia. Itu ayat 4 ya. Ayat 5-nya, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Ya, kegelapan tidak menguasainya. Nah, jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat ya, bahwa Allah itu dari Kejadian pasal 1 merupakan 3 oknum yang bersatu. Bukan Yahweh yang menciptakan yang lain, tapi Allah Bapa, Allah Roh, dan Firman. Nah, Firman ini yang mencaptik menjadi manusia. Ya, kita lihat dia menjadi daging. Firman menjadi daging. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu lihat dari Roma pasal 16 ayat ke-17. Bunyinya begini, saya bacakan. Tapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Siapa mereka? Nabi palsu yang menyebarkan ajaran palsu, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Pengajaran apa yang telah kita terima? Yang telah kita terima adalah Allah Tritunggal. Apa artinya Tritunggal? Tritunggal dalam 3 oknum menjadi satu dalam Allah Bapa. Ada Allah Bapa, Allah Roh, Firman, yaitu Allah Anak. Dia bukan diciptakan. Firman menjadi daging. Ya, bertentangan ya. Jadi kamu harus waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, yang menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ya, jadi kalau ada orang atau pengajaran atau pendeta atau siapapun yang mengajarkan menyimpang daripada Kejadian pasal 1 ayat 1 dan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4, itu pasti menyimpang. Hindarilah mereka. Ya. Terus kita lihat lagi dari Yesaya. Dari kitab Yesaya. Dari kitab Yesaya pasal 43 ayat 10 dan 11. Kamu, Yesaya pasal 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hamba-hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Siapaku? Aku itu adalah Tuhan Yesus. Dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Aku tetap Dia. Dia siapa? Bapa. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Pasal 11-nya, akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Siapa aku? Aku Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku.
Siapa aku? Aku adalah Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan adalah Yahweh. Siapa Yahweh? Yahweh adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yang merupakan tiga oknum yang bersatu dalam tubuh Yahweh, Tuhan, dalam roh Tuhan. Aku adalah aku. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kita lihat lagi satu ayat lagi, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu. Akulah yang terdahulu. Dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Jadi firman bersama-sama dengan roh Allah, bersama-sama dengan Allah, merupakan satu oknum yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Ya. Inilah arti daripada Tritunggal. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, hati-hati terhadap pengajaran-pengajaran sesat yang sekarang ini sedang ramai. Ya, sedang ramai. Nah, dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Tapi firman itu adalah Allah itu sendiri. Bukan berarti firman itu baru diciptakan kemudian oleh Allah Bapa. Firman tadinya bersama-sama dengan Allah Bapa. Tapi firman dijadikan daging, dijadikan manusia untuk menolong manusia. Jadi firman itu tetap Tritunggal, tetap Allah, tetap dari Alfa dan Omega. Sampai sini ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerti. Jadi apakah pendeta Erastus sesat atau tidak, Bapak Ibu analisa sendiri dari renungan yang saya kasih dan dari ayat-ayatnya. Bapak Ibu baca sendiri dan dengarkan. Renungkan. Berdoa minta petunjuk Tuhan. Saya tidak mau menghakimi, tapi saya hanya memberikan pasal-pasal yang mendukung. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, share. Supaya makin hari makin banyak orang yang dengar, mengerti, dan waspada terhadap ajaran-ajaran nabi palsu.